Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita kembali mengaji atau kajian soal Fatihah bagian kedua. Tapi di segmen sekarang ini kita lebih fokus ke mengajinya selanjutnya di ketiga dan juga hingga ketujuh. Silakan monggo Ustaz. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan administrasi Alhamdulillah. Nah, sekarang kita terusnya teruskan Rabbil Alamin. Nah, kalau tulisan Rabbil Alamin ini tidak banyak masalah. Tapi kalau Rabbilnya, tapi Alaminnya ini kalau translate mudah kita jumpai hanya Alamin. Maka di situ tidak fasih, mestinya alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga kalau kita mengucapkan itu perlu paham dengan ketukannya. Seperti contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kan gitu. Oh, ada yang 2 ketukan, ada yang 4 ketukan. Harus ngerti biramanya. Kalau seperti lagu itu harus paham ketukannya. Hingga mana yang harus dibaca 2 ketuk, mana yang hanya 1 ketuk, dan mana yang bisa 3 ketuk sampai 5 ketuk. Nah, ini sudah pembahasan yang saya sampaikan bicara ketuk ini adalah bicara mat. Mat itu apa ya? Jadi bacaan yang 2 ketuk mat tobi'i itu. Jadi kalau di pondok itu, di pesantren itu pada kitab kecil yang tipis Faul Jannah itu yang biasanya itu alhamdulillahi wa sholla rabbuna ala nabil mustafa habibina wa alihi wa sohbihi wa mangkoro wa hakafi tajwidinat manhuriro. Itu ilmu tajwid yang dinazomkan, maka dengan nama samaituhu hitayataf sibyani arju ila riqodatar ridwani. Nah, di situ yang dibahas ahkamu tanwinin wanunin taskunu, hukum tanwin dan nun mati. Indal hijai itu bagi huruf hijaiyah di khamsatun tubayan yang akan dijelaskan menjadi 5 perkara. Idhar, idharun, idghamun, mangal gunateu biqoriha wa qalbu wa ifarawau. Wah. Lalu watgum bikun natin biyan mula idha kana bikil matin. Nah, kalau yanmu itu 1 kalimat, maka kadunya seperti kata-kata dunya itu harus diidharkan. Iya. Kalau terusnya lah. Kalau bicara mengenai hukum tajwid itu juga lumayan panjang ya Ustaz ya. 1 ayat bisa sampai kita berbicara Fatihah ini. Fatihah itu saya pernah punya buku, kebetulan dipinjam orang nggak pulang. Itu setebal Al-Quran. Itu hanya Al-Fatihah. Membahas Al-Fatihah saja, Masya Allah. Gitu. Ada tafsir itu juga hanya Al-Fatihah lebih 20 halaman. Masya Allah lah kalau kita berbicara. Itu baru bicara Fatihah. Makanya kalau saya bayanginnya seperti Al-Quran tebel banget ya berarti ya. Ini benar, Pak, yang buku Al-Fatihah itu dipinjam kawan nggak pulang. Ya memang kata orang pinter itu, katanya kalau orang pinter pinjam buku nggak pulang. Tapi kan eman-eman ya Ustaz ya bukunya ibaratnya. Iya, yang dipinjam itu. Maka sekarang saya itu kalau ada orang pinjam boleh, tapi tidak boleh melangkah pintu. berarti nggak boleh bawa pulang. Nggak boleh bawa pulang. Kalau mau baca di rumah silakan. Kalau mau tidur saya sediakan kamar. Kalau mau makan saya sediakan. Benar itu kalau di rumah saya boleh. Di sini monggo dibaca sepuasnya mau. Karena buku saya itu ada 7 meter lebih.
Tapi Ustaz ini ya paham ya kalau misalkan ada 1-2 yang Ya luput insya gitu. Allah gitu. Sampai misalnya nggak kembali kan otomatis juga sayang sekali. Jadi yang 3 meter itu ada 2, 6 meter. Lalu yang 4,5 1. Berarti ada 10 meter lebih. Buku saya. Buku iya, saja ya buku Ustaz. semua itu. Jadi kawan itu kalau datang ke rumah biasanya melompat. Nggak ada pajangan sama sekali, cuma buku di mana-mana. Ya, Itu di baik. samping yang ting selarah itu di meja itu kan karena kebetulan kalau Habis sedang dibaca. nulis itu kan buku yang harus dibuka banyak. Nah, Iya. kembali pada pokok persoalan. Jadi Fatihah itu penting sekali sehingga bacaannya itu perlu digurukan sehingga alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Enggak, kalau ini kita belum berbicara tentang lagu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini indah sekali kalau kita berbicara tentang Al-Quran, terutama bagi orang-orang yang berminat. Maka kalau kita berbicara Al-Quran itu ya Masya Allah lah. Apalagi sudah berbicara maksud pesan, tafsirnya, Masya Allah itu. Ini kita baru berbicara tentang bagaimana membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, hubungannya dengan sholat. Itu. Oleh karena itu kembali pada pokok persoalan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Ini, kita ini mengakui bahwa Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ini tidak mudah untuk bisa komunikasi batin bahwa saya ini sedang berhadapan dengan Tuhan yang menguasai seluruh alam, baik alam dunia, alam akhirat, alam gaib, alam kubur. Masya Allah, semua alam itu di dalam kekuasaan Allah. Ini sebuah pengakuan ini. Maka disitulah saya katakan kemarin, apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada sholat, Allah menjawab, hambaku memuji aku. Nanti ada jawaban itu, Hamidani Abdi. Ini yang harus dipahami. Maka kalau orang yang paham mengucapkan lafal surat Al-Fatihah, bahwa di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu menjawab setiap ayat, maka kita menjadikan bahwa kita ini di dalam sholat, khususnya dari kajian kita sore hari ini, dia mengucapkan Fatihah dengan penuh santun, bukan sekedar Fatihah, bukan Alhamdulillah amin Allahu Akbar, enggak, tapi betul-betul las-lasan karena kita ini merasa sedang berdialog dengan Allah, di mana kita mengucapkan Allah menjawab. Nanti berikut Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab. Terus setiap ayat kita dijawab oleh Allah. Begitu indahnya dialog dengan sholat. Maka dari itu kemarin sudah saya sampaikan atau beberapa waktu yang lalu, bahwa sholat itu memang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Orang yang mengaku beragama Islam sudah bersahadat, maka dia dituntut sholat. Tetapi bagi orang yang telah paham tentang sholat, nah ini yang
Harus hati-hati ini mengucapkannya. Bahwa sholat itu tidak merasa sebuah kewajiban. Lalu apa? Kebutuhan. Artinya bahwa kita sholat itu karena kita hamba yang butuh Allah, butuh bertemu Allah, tanda petik, butuh berdialog dengan Allah, tanda petik. Karena sebuah kebutuhan, maka sholat yang dilakukan tidak hanya 5 waktu yang diwajibkan. Gitu. Ingat tadi tidak merasa wajib. Sehingga sholatnya tidak hanya itu, maka ditambah baik qobliyah maupun ba'diyah yang disebut dengan sholat rawatib. Bahkan tengah malam bangun, sholat tahajud dan sholat witir. Begitu adzan subuh, dia sholat qobliyah subuh. Nah, sholat qobliyah subuh luar biasa itu. Pahalanya itu dunia dan isinya justru lebih baik. Gitu. Nanti agak siang sedikit, menjelang setelah matahari muncul, syuruk. Setelah agak tinggi sedikit, duha. Sudah isinya itu hanya selalu sholat dan sholat. Lalu bekerjanya bagaimana? Ya biasa bekerja. Cuma kita menyempatkan diri merasa bahwa kita butuh bertemu dengan Allah. Maka rindu dengan Allah. Rindu. Nah, rindu dengan Allah itu dengan cara sholat. Demikian kira-kira yang mungkin dapat memahami tentang Alhamdulillahirrabbilalamin, sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa Allah itu memang zat yang segala-galanya. Maka disinilah kita merasa bertemu. Andai kata besok ini ya, besok, terutama hari pengagumnya, ada capres yang datang di Purworejo umpamanya kok diumumkan, mau lihat, bisa salaman itu, aduh masa Allah bangganya. Bahasa melihat saja itu sudah masalah. Seperti kemarin itu di SAC itu Mustafa Atep, Masya Allah pengunjungnya itu berapa ribu saja, itu mungkin mencapai 5.000 mungkin atau bahkan lebih. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.